Gara-gara rakus bak minta rezeki, tinggai sembahyang. Gara-gara rakus bak minta rezeki, tinggai puasa. Ditnala puasa hana ke puasa, alasan hek gereja. Kerja anan puasa, puasa dengku, kerja bangunan. Kerja anan puasa, panek ada puasa dengku, aduh deuro. Gara-gara minta rezeki. Rakus mencari yang sudah dijamin oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul harasi wa tulil amal. Bab rakus dan panjang angan-angan. Jadi para jamaah, judul kita mungkin mulai dari malam ini sampai beberapa malam selanjutnya adalah tentang rakus dan panjang angan-angan. Ini adalah dua sifat yang tercela, yang seyogyanya tidak dimiliki oleh seorang yang beriman. Kalau ada, hendaklah dibuang. Dabah ji'o bekna lam hati gedanyo sifat rakus, bekna lam hati gedanyo sifat tulil amal, panjang angan-angan. Maka dalam kajiannya akan takalan gedanyo hadis-hadis Rasulullah dan kata-kata daripada ahli hikmah yang menggambarkan betapa tidak baiknya atau berbahayanya sifat rakus dan panjang angan-angan. Kita mulai dengan hadis yang pertama, di mana hadis ini disampaikan dari Salim bin Ju'di bin Abi Ju', ya. Anna Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwa Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah, semoga Allah ridha untuknya, beliau berkata, mali ara ulama'akum yadhhabun wa inna juhala'akum la yata'allamun. Ta'allamu qabla ayyurfa'al ilma bidhahabil ulama. Yang pertama beliau mengatakan, ada apa? Aku melihat para ulama satu persatu mulai berangkat. Artinya wafat. Sedangkan orang-orang yang bodoh di antara kalian masih tidak mau belajar. Belajarlah kan, sebelum ilmu itu diangkat dengan perginya para ulama. Jadi dalam perkataan beliau ini mengandung makna para jemaah bahwa
keberangkatan para ulama kembali menghadap Allah itu membawa ilmu yang ada pada diri mereka. Apabila orang-orang tidak mau mengambil ilmu yang ada pada diri mereka, maka dengan berpulangnya mereka kepada Allah, sudah pasti ilmu itu akan hilang. Karena hana uruncok, gak ada ilmunya. Sebaliknya juga kalau para ulama itu orang-orang yang berilmu tidak mau mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh, dengan pulangnya dia menghadap Allah, maka ilmu yang dia miliki juga akan hilang. Maka supaya ilmu ini kekal di dunia, tidak hilang dengan berpulangnya para pemiliknya, maka hendaknya orang-orang lain mau mengambil ilmu dari pemiliknya tersebut. Artinya mau belajar. Butatem yak mereno, butatem yak but. Karena menyohana tatem mereno, hana tatem yak but, ilmenyan pelan-pelan akan gadah dengan gadah urung-urung yang ilmu. Nah, jino leuthat ilmu yang kagadah. Mungkin ilmunya berekon di daerah katanya, tapi jino leuthat urung yang hanali jut ke ilmunya. Pakon karena urung meruno tentang ilmunya buo. Di antara ji musuh ilmu falak. Dengan berpulangnya ulama-ulama yang ahli ilmu falak, kadah aja baju-baju hanali. Pakon karena urung buo muruno ilmu falak. Sehingga katanya dan doa dan. Ini tanya tak apa mesti ro dan juga datanya. Ya kan? Urung jamun je ke kalon mutu nyomuno bintang, nyomuno keadaan, nyomuno langit, nyomuno keadaan ya kan? Ilmu perbintangannya tanya ke hana tadi murno ya. Tak dengar-dengar tak kaya apa urung pegak. Nya hana ada ohli tanya. Hana ada banli. Urung jamun di kamu ban. Ya, maeh kunong mentong urung jamun kamu pu nyo kunong padit, nyo kunong padit, nyo kunong padit, nyo dan ada pu kunong nyo. Anali ada kunong-kunong nyo ada pegak. Karena tidak mau belajar. Yang belum dah pegah ilmu agama yang jihad. Nyan mentang kagak ada. Nyan mereka. Terutama yang sudah sangat banyak mulai hilang adalah ilmu-ilmu yang hukum belajarnya adalah fardu kifayah, bukan fardu in. Karena tak anggap fardu kifayah ada yang hana perle tak murno. Maka gadah haju dengan gadah orang-orang yang memiliki. Maka belajarlah kata Abu Darda sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah dengan diambil kembali para ulama. Yang kedua beliau mengatakan mali arakum tahrusuna ala ma takfulullahu lakum bihi wa tadhi'una ma wukiltum ilaihi. Ada apa kata Abu Darda? Aku melihat kalian rakus sekali terhadap apa-apa yang telah dijamin hal tersebut oleh Allah untuk kalian. Sedangkan kalian menyia-nyiakan, mengenteng-entengkan apa yang diwakilkan kepada kalian. Yang kagejamin li Allah pastina katanya ngenyan li katanya rakus. Makna rakus nyanta usaha tamida betul-betul li katanya. Atra kagejamin. Tapi ada yang geyu katanya yang hana gejamin tak sia-siakan hana tapubut. Puatra yang kagejamin li Allah gemaksud rizki. Rizki kagejamin li Allah katanya. Tapi katanya rakus terhadap rizki. Sehingga katanya bekerja pagi, siang, sore, bahkan malam lagi katanya tambah untuk mengumpulkan rizki. Hanse uro, tambah malam. Padahal Allah menciptakan malamnya na kegunaan roy, uronya na kegunaan roy. Waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna nahara ma'asya.
kamu pegot uro untuk minta kehidupan. Wa ja'alna al-laila libasa, kamu pegot malam untuk istirahat. Hana ada demung istirahat dia katanya. Uro tak kerja, malam tak kerja, pakon yang terjadi karena sifat rakus. Padahal rezeki kagak jamin oleh Allah kepada katanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kecuali atas jaminan Allah rizkinya. Pasti gembira rezeki Allah. Tapi hansip uro tatamah malam. Kok bisa? Ada apa kata Abu Darda? Orang-orang rakus terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah. Sedangkan yang mereka diwakilkan untuknya atau yang diperintahkan untuk melakukannya yaitu ketaatan, mereka sia-siakan. Gara-gara rakus bak minta rezeki, tinggai sembahyang. Gara-gara rakus bak minta rezeki, tinggai puasa. Ditnale puasa hana ke puasa, alasan hek gereja. Kerja anak puasa, puasa dengku kerja bangunan. Kerja anak puasa, panek puasa dengku aduh deuro. Gara-gara minta rezeki. Rakus mencari yang sudah dijamin oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. La anna a'lamu bi syirarikum minal bitari fil khail. Yang ketiga, Abu Darda mengatakan, aku lebih mengetahui siapa yang terburuk yang lebih buruk di antara kalian daripada orang-orang yang bekerja sebagai pemasang sepatu kuda. Jamun orang yang bekerja pemasang sepatu kuda. Kuda tunggang itu perlu diberikan sepatu. Untuk merawat kukunya, memberikan sepatu. Yang pekerjaannya jahat, biasa berkhianat. Tapi kata Abu Darda, aku tahu ada yang lebih jahat dari mereka. Dari pekerja tersebut ada yang lebih jahat. Yang pekerja pemasang sepatu kuda yang dimaksud, Monyojino bisa dicontohkan pekerja-pekerja yang berkhianat dalam pekerjaannya. Yang mudah berkhianat. Yang muah cakap dan pegah kon tersebut ke pribadi orang. Pekerjaan di antara yang mudah berkhianat adalah pekerjaan servis elektronik. Yang cukup mudah berkhianat. Ya kan? Kan jadi pengen orang. Contoh servis HP. Dia nak pegat HP le orang je pengutnya. Yang hana relah je pegah relah. Nak le habis peng nak le untuk mengaji dah nak le engkau. Kan je. Jamun hana yang maka hana gebuh contoh. Yang gebuh contoh jamun pemasang sepatu kuda. Tapi ada yang lebih buruk daripada mereka kata Abu Darda. Siapa? Humul ladzi la yu'duna zakata illa gharama. Yang pertama yang lebih buruk dari mereka daripada pekerja yang berkhianat itu adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat kecuali merasa rugi. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat kecuali merasa rugi. Bukan tidak membayar berarti. Dia membayar zakat. Tapi perasaannya dikala membayar zakat merugi. Membayar karena terpaksa. Kon karena ikhlas bayar zakat. Karena anak moh, karena terpaksa, karena kayak leke, karena kayak cok, karena kadruh teguran, tubitlah kebahagiaan hartanya. Tapi perasaan juga. Rugo tetap rugi kujaku. Mudih kon bekna hukum nyekut ya. Dak mahana hukum nyekut ditna ka selamat harta ada. Tupuna hukum nyekut. Merasa rugi. Itu orang yang lebih buruk daripada orang yang berkhianat dalam bekerja. Tidak mengeluarkan zakat kecuali merasa rugi.
Wala ya'tuna salata illa dubura. Dan tidak mendatangi salat kecuali dubura, pada akhir waktu. Orang-orang yang untuk semayang, yang telat semayang. Alah kon ban gebang mentong, rip han mentong kate semayang. Untuk kan dah semayang. Nyan orang yang lebih buruk daripada pekerja yang berkhianat menong. Jadi dia tidak merasa penting apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kena pegah menyia-nyiakan apa yang diperintahkan, rakus terhadap apa yang sudah dijamin. Di antara hal-hal yang disia-siakan, membayar zakat dalam keadaan merasa ruginya, menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mendatangi salat pada akhir-akhir waktu. Pakon telat dah semayang, sibuk kerja. Pakon telat dah semayang, gaduh tanya. Nah kegaduh sampai sehingga semayang telat. Menyia-nyiakan ibadah, rakus dalam mencari rizki. Nyan adalah orang yang lebih jahat daripada pengkhianat dalam bekerja. Yang ketiga, orang yang lebih jahat daripada pengkhianat, wala yasma'unal qur'ana illa hajara. Dan tidak mendengar mereka akan Quran kecuali mereka lari. Apa maknanya? Yakni tarku wal i'radu anhu. Meninggalkan dan berpaling daripadanya. Mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan kepada mereka, tapi mereka meninggalkan isinya, tidak mau mengamalkan isinya. Nyo adalah orang yang lebih buruk daripada pengkhianat. Quran dengar, hai mensering daya ceramah, tak dengar ceramah ni kongkok dia baca Quran. Yang mau urah khutbah jemaah tentang Quran dia baca. Baca Quran, baca hadis. Apa yang nak dengar? Tapi tantom tak peremun asal ji tantom tak puput. Berpaling daripadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Yang berpaling daripada Al-Quran, dzikir Rahman Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Yang dijadikan baginya seorang syaitan, fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu terus menyertainya. Orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak mau mengamalkan isi Quran, maka bersamanya itu selalu ada syaitan yang menyertai. Orang-orang yang bersamanya selalu ada syaitan, maka tidak akan mungkin terarah kepada kebaikan. Karena syaitan yang bersama. Kawan malaikat. Malaikat bersama gak arahkan kepada kebaikannya syaitan. Artinya kawan dekatnya qarin, kawan dekatnya syaitan. Jadi yang mengajak dia, yang membimbing dia, yang mendampingi dia syaitan. Tapi pajanggot. Maka katanya harus berusaha menjadi baik dengan cara mengamalkan Al-Quran. Al-Quran nyo tatim amal, kon cuma tak baca. Tatim amalkan, setan jauh. Monyo jauh setan, maka katanya didekati oleh malaikat sehingga katanya terpetunjuk. Baca-baca tentang Quran hana tak amal, baca Quran ibadah tapi hana faedah. Selain hanya dapat pahala sebagai ibadah. Anda memperbaiki katanya nganda baca-baca mentang. Monyo hana tim amal, hana tim tadabbur. Hana memperbaiki katanya nganda baca mentang. Jadi harus tadabbur, tarenungi makna, lalu tak amalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Syaitan haniyoy nganda baca Quran. Ini bekiyoy. Nah yo syaitan nganda baca Quran ya. Paling iget he ti annya di wang lem. Gimana? Ada god hat baca hanayoy. Iget he dagai. Gimana? Urung meiman. Monyo butoi-butoi meiman. Hai tanya kau urung meiman din.
Nyo lobo contoh Pak Munir. Dalam sembahyang dan baca Quran mana itu? Nah, baca Al-Fatihah dan surah lain, ya kan? Cuman menurut nurasa itu hotel sembahyang naik goda setan. Berarti hanayoi. Munyoyoi hanji goda tengah baca Quran. Iplung. Malah makin berat gedanya digoda setan, wate dengan sembahyang, enggak? Muno hana tinggal di kita Pak Munir. Banka Allahu Akbar. Tikala pun ingat le judanya. Kai puja kena, puja gede, bume kena, gede pikiran. Tengah dah semayang, tengah dah baca Quran, tengah dah baca Fatihah. Yang bukti ni hana muyo itu. Karena Fatihah yang dah baca hana dah amai. Baca sagai. Tapi menyota amal yoi. Kon, ada puarti punya urut Arab, hana payah depu sebab hana arti bawa Arab. Puarti bismillah bawa urut Arab, hana arti di bahasa Arab. Mengamalkan apa yang ada di situ diamalkan. Sebagai contoh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau yang kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Yang diamalkan, unamaikan berarti bekna Tuhan la ilaha illallah. Dan baik laki-laki bantu balain. Ya. Hana sempurna iman. Berlebihan katanya takut terhadap masa depan itu menunjukkan kecacatan iman kita. Kecil iman kita. Yang menunjukkan kecil iman. Ia katanya ke masa depan menunjukkan kurangnya percaya kita kepada Allah. Menyoh kurang percaya kepada Allah, pandai nak god iman dah. Kon dah pegah nama iman, tapi kecil iman katanya omnya lagi yang. Hana yakin tak kepada Allah. Berat, punya mudah tak. Long ini boh. Upu pegah je baron berat. Yang ke persoalan hati, ya kan? Yang kunyot baru tabut ke baca-baca tanya. Jangankan tak pulih penyakit hati, penyakit badan tak pulih mentang trip. Sakit nak. Ya. Bisa saja. Dengar lain pegah. Jangankan tak pulih penyakit hati, penyakit badan mentang payah. Kerana maksud kena tak penyakit. Yang tak buat rombulan betul. Ya kan? Tapi kenang penyakit hati dah berkaitannya bisa lagi udah ubat lagi bak iklan sini ejek pe pulih. Dan sang tiga tiak but juga pulih penyakit hati. Jak but mentang han bisa memulihkan. Munya seandainya jak but urang but ile yang boleh pilih hati. Urang temu but. Ya urang temu but mentang leum penyakit hati ni. Beda pegah urang but. Para ulama mengajarkan dua cara untuk pilih penyakit hati. Bukan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Dua cara hanalu, tapi duanya payah. Yang pertama puadra mujahadah. Gepegah oleh Allah Taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, jahadahnya bahasanya muprang. Fina pada kami lanahdiyannahum subulana, sungguh kamu putunya kepada mereka itu jalan-jalan kamu. Orang yang bisa berjalan mendekat pada Allah, orang yang temprang. Puat rada perang hawa nafsu. Kiban tak perang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu adalah dengan mengendalikan diri. Tidak mengikuti kemauan. Tidak mengikuti kemauan. Asai hawa, baik dapat teruk. Asai galak, baik dapat teruk. Yang memerangi hawa nafsu. Musuh irona tenuja jek kopi. Na urung goreng ni, contohnya contoh hubut dah bu. Mangat tak baik ni, hawa. Cukup berah hawa dah, baik nebutan. Yang contoh memerangi hawa nafsu.
Jangankan dapegah rere itanya yang nya kadah ita dun. Pantang mo be. Nan thong daputan yo tay na pengen ken. Nyan be dapegah rere. Nyan mujahadah. Jadi apapun yang diminta oleh nafsu, yang enak-enak menurut nafsu, jangan turuti. Yang kemu perang lawan hawa nafsu. Mangat perang hawa nafsu, hana mangat. Mangat temu perang kepi. Sehingga jamun sahabat Rasulullah waktu gua perang Badar gua pegang. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamawa dari perang Uhud menuju perang Rayu. Artinya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kon perang hawa nafsu. Perang Badar gehadapi leher tuhdro sahabat Rasulullah, leher tuhdro sahabat Rasulullah. Gemu perang ngon teribedro lebih. Gepegah perang Uhud. Lawan ge teribedro lebih. Gepegah perang Uhud. Puasa dalam bulan Ramadannya gepegah perang Rayu. Artinya mereka menganggap memerangi hawa nafsu lebih berat. Alasan mungkin kali pernah lu pegah ini. Alasan berat lawan hawa nafsu. Yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua riyadhah nanti. Riyadhahnya melatih diri. Ono mau perang, enggak? Mujahadah. Jino riyadhah melatih. Draw supaya ada letih dia. Mulai dari budah bungoh sudah budah. Nelatih budah bungoh. Moyo hana ada latihan jaga ada. Waten budah bungoh nelatih pun pubut. Mahan handroh mekun. Nyo jujur lom pegah. Padidro di antara getanyo yang wate budah bungoh tadu siat roh mekun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kitu nyo jaro. Padidro. Ana kah? Berarti hana melatih kena selamaknya. Hana dah latih. Budah bungoh mentang han roh dakunnya. Tapi kitanya nyan doa nak tika. Padit dro di antara gedanya liu bungah-bungah, budah bungah liu takun doanya. Tajak bak kama mana? Na takun doa tamang kama mana? Tira tabut gakiwi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Padit dro. Hana ada letih nih. Tapi kayaknya hana penting nih. Itu hal yang penting dalam Islam. Seharusnya itu menjadi wadifah. Kebiasaan gedanya sabi-sabi. Munyoka biasa kamangat teman. Tikaruh ke roy. Munyoka biasa kamangat tikaruh ke roy. Nyan kenyan. Makna riyadhah melatih diri. Memaksa diri untuk melakukan ibadah. Dua hal yang anda lakukan. Mujahadah dan riyadhah, apabila berhasil, bersihlah nafsu tanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mampu membersihkannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. So yang mampu menyucikannya, urung yang mampu melakukan tahapan demi tahapan mujahadah dan riyadhah. Tapubat penyakit lahim tongku berat. Saya tejak mau sakit, dipegah doktornya sakit berat. Rona bacut, nyon bunutin aja ubat dan bunutin pantang. Baik ni pajuh merangkaho makanannya, baik ni pajuh. Hana ada perempuan ni dia. Nah tim je ubah, nah tim pantang. Nah dong bak pantang tim tapi ubat tua-tua ke han. Nah gejek ronyok, hana gejek tengah. Okey pun ham boleh. Jadi penyakit batinnya sama dengan penyakit zahir tidak ubat. Penyakit zahir mau ubat guna dua pu, jeb ubat dan pantang. Penyakit batin pun guna dua pu, mujahadah dan riyadhah. Trip, tapi insyaallah boleh menyodatin. Bagahan. Long yakin lohan bagah. Menyonai begah-bagahnya iklan. Iklan. Tapi dalam kenyataan han bagah. Tapi walaupun han bagah tugas sertanya berobat. Han pulih gina terak mati dia pulih.
Artinya jino katanya hanagleh lok. Rap mati dibaglejut. Karena nilai kita bukan sekarang yang paling penting, tapi di saat kita akan meninggalnya nilai oleh. Tanya lagi tengah jak gulanya. Tiba na pegah tengah jak gula. Udep dan materinya kan tengah guji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahnya zat yang pegat mati dan pegat udip. Kepu pegat mati dan udip. Siklusnya kepu. Hidup dan mati. Mati dan hidup. Kepu nah siklusnya. Liyabluwakum. Untuk mencoba kalian. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal. Nah, uji. Di antara ujian-ujian yang terus datang silih berganti setiap hari, hana gedanya yang hana ujian, tipura ujian ya. Ujian yang paling terakhir untuk watai kena minggai. Gajamun kun ujian ini macam-macam, urang kuliah, na kuis, na final, midterm, na final punan ni. Nah, tapi yang paling hebat tu terakhir, urang jak gula yang paling hebat tu awal rajih UN, ujian nasional. Yang ada hebat hat PR dan pegot jamun ujian je hebatnya ujian nasional tanda jauh hana lulus ni. Yang yang tamlake li tanya tapi Allahumma khtim umurana bi husnil khatimah wala takhtim umurana bi su'il khatimah. Yang payah lake tapi walaupun tanging jinogot tu anden te mati god. Walaupun janging jinogot nyan bro anden te mati bro sebab jih yang nilai tu. Ya, yan monyo tanuk danyong kiban jara ada pubaya. Bu sabar nyo hana tabahan. Maka udah si dua boh siklus yang penting guna tapi. Sabar dan syukur. Yang tagai. Tiba maupun nan temannya udah. Sabar dan syukur. Baik subur. Sabar dan syukur. Yang dua apa keadaan. Monyo tanging legedanyo yang na bagdanyo hana mangat tidak menyenangkan berarti kita hadapi dengan sabar. Apabila kita merasa yang ada sama kita menyenangkan enak berarti kita hadapi dengan syukur. Lawan daripada dua buah lain tetap kufur. Nah, maka nganya tapi udip danyo baik lepas dari sabar dan syukur. Tiba berarti hana syukurnya. Urung syukur kelengian. God. Ya. Tanya harus dapat bedakan ke iblis atau syaitan. Iblis itu nama dari makhluk. Sebelum dia kufur kepada Allah karena tidak mau mengerjakan perintah Allah sujud kepada Adam, namanya Azazil. Itu menurut cerita Israiliyat adalah anak jin yang dibawa oleh para malaikat dengan izin Allah ke langit, lalu dirawat, diasuh sampai besar oleh malaikat, lalu dia menjadi hamba yang taat kepada Allah, sehingga juga menjadi hamba yang sangat cerdas, yang kemudian menjadi gurunya para malaikat. Sekian puluh ribu tahun dalam riwayat menjadi gurunya para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Adam. Lalu Adam diberikan kelebihan oleh Allah dengan diberitahu kepada Adam asma'akullaha, nama semua
semuanya. Dumpu kedepunan oleh Nabi Adam. Para malaikat tidak tahu. Di kalangan para malaikat itu ada iblis. Yang dia bukan dari jenis malaikat. Tapi ada dalam kalangan malaikat. Sehingga dikala Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, iblis termasuk di dalamnya walaupun dia bukan malaikat karena dia sudah ada dalam komunitas malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Kan pak malaikat itu. Iblis karena dalam komunitasnya, bena malaikat mendung sujud. Iblis haitim. Dengan sebab itu Allah marah, Allah laknat dia, lalu berubah bentuknya, ya, berubah bentuknya. Dan namanya juga dirubah dari Azazil yang dalam bahasa Suryani, bahasa urung Bani Israel, bermakna Abdullah, bahasa Arab hamba Allah wa ta'ala, menjadi iblis. Iblis. Lalu diturunkanlah ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa pun nanti diturunkan ke bumi. Sedangkan syaitan itu adalah nama dari sifat. Bukan nama makhluk. Sifat. Sifat apa? Sifat yang menyesatkan. Sehingga syaitan ini bisa berupa makhluk jin, bisa juga berupa makhluk manusia. Syaitan ya, yang dari jin, yang dari manusia. Allah yang pegah minal jinnati wan nas. Yang dari jin, yang dari manusia. Urang nasi yang juk ke syaitan. Sebab syaitan kon nan zat tapi nan sifat. Monya sifat kok nyan mengganggu, menyesatkan orang lain berarti syaitan. Nah, berarti syaitan. Ya. Jadi yang kebanyakan, tetapi syaitan itu disematkan kepada jin yang menyesatkan umat manusia. Yang kebanyakan, umumnya orang memahami syaitan itu adalah jin yang menyesatkan umat manusia. Yang dia menjadi pengikut iblis. Jid ke pengikut iblis. Syaitannya. Jadi apapun perintah iblis dikerja. Nyan syaitan nyan yang tak pegah mono. Yo yang anda baca Quran. Syaitan dari jin, ana. Syaitan dari manusia, sama si ana yo. Ya kan? Nyan. Ate nebu yasin ke bang pun. Plung nyan syaitan manusia. Betul na sajan di toto mentanyo. Kamu syaitan macu tangi. Apa galak dah je betul tahu tu. Kang pakan mensip ji, tukang pekat belut manok ji, ya kan? Kamu syaitan ni macu. Ada pekat bu yasin mentu ji. Roh si pulam nak kanuri, roh ji. Kadang ji roh bu yasin. Hai belum. Syaitan dari jin lagi nyanti paling gigit he baju gepegah. Gepegah le Syekh Ihsan Muhammad Dahlan di dalam kitab gopnyan, ai gopnyan gecok dari haba ulama ilm. Dalam kitab gopnyan Sirajut Talibin, syarah daripada kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Hanyoy syaitan kegetanyo di saat tak berzikir, betul? Monyo hate tehanagli. Karena getanyo yang sedang berzikir, yang sedang beribadahnya, monyo hanagli hate persis lagi seorang yang sedang membawa daging. Contohnya, syaitannya diumpamakan anjing yang lapar. Athedu. Bak jarotannya nasi. Ingin athenya cukup du. Ilet Tuhan. Ilet. Cuma punya negaya, cocok, bete, nurhom ni. Ipegah ing iplung pihak. Ya riwang lo. Tetap isetot. Walaupun ipling tetap isetot. Sebab tengah du athenya. Kaya hai iplung betul-betul. Karena bak kitanya na makanan ni. Na daging. Jadi kibancara athenya baik isetot kitanya. Daging itu pindahkan dari tangan dia. Boh dagingnya. Dagingnya yang maksud tifut tercela alamati. Lagi contoh harus, rakus dan tulil amal, panjang angan boh daging. Nyan monyo kata boh makanan jih bak jarot tu. Nyan monyo jilik dan nyawa senyan tinggal ita pura-pura cok na mate sagai.
hanam ta ho pi jiplung yo geroi munan munyo kagli hati hanle buhui setan. Maka di antara contoh yang diberikan manusia yang bersih hatinya ditakuti oleh setan dari kalangan jin maksud Sayyidina Umar bin Khattab. Munyoka geja koknya jalannya hai juga lijin. Nyambar yo itu koknya. Dan nyambar reman koknya. Tenyo reman tenyo yo urung igomnya jin-jin. Setan-setan yo nyoka geja koknya hai juga li setan dari jin koknya. Nah. Reman Umar kon cuma teudep dia mati ge. Riwayat dari para sahabat. Ate ka mati ge reman. Ngan thau preman rong ngan malaikat mungkar dan nakir. Saya kaya tanyong malaikat mungkar nakir ba Umar, marabuka wa man nabiyuka. Gegerutak mungkar. Nyang kaya tanyong ba lung tu turah tanyong. Bukan tanyong tho nabi ba lung, itu sajan nabi tapi. Nang gitu. Ya. Jadi yang kedua menurut para jalan ini. Ya. Aduh mungkin. Ya. Setannya kan belum pegang belum bagi mumpun. Ada yang dari jin, ada juga yang dari manusia. Asaijih bersifat menyesatkan, yang setan bersifat menyesatkan. Berarti makhluk Allah yang bersifat menyesatkan kage proklamirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an begitanyo aduwum mubin, musuh yang nyata. Kajelasnya musuh. Monyoka jelasnya musuh baik bangai dia kepada Allah. Baik ya ikut. Sebab menyata ikut musuh kan kegot ime. Paling-paling ime la monduha, ime la ranjau nak bagama. Mati tu. Tanya kada depu ji musuh. Ditajak si ikut ji. Kadang kali ikut huru ina nam huru tu. Menantit setan. Han ime kita nyoba got. Nyata ikut ji. Maka wala tatabi'u khutuwati setan. Baik dah ikut-ikut sagai langkah-langkah setan. Baik dah ikut. Nah, lo pertanyaan. Pada kitab di Yohana trip di oh. Nah. Nah. Para ulama tafsir alladzina hum an salatihim sahun dua kelompok penafsirannya. Dua jenis. Ada para ulama yang menafsirkan sahunnya fisalah. Dalam semayang juga leda. Walaupun ba awai wate ada semayang, tapi tengah semayang lele. Yang lagi tak pegah muno lagi tanya. Tak semayang, tapi pikiran tu holain. Kon bak semayang pikiran tu iplung kuno kudih, iplung mencawe imrawi jo hol ngalai pikiran katanya. Baca ju yang abah. Pubuk aju ngan tubuh, tapi pikiran holain, nyan sahun. Nah, nasi para ulama yang pegah sahunnya kodra, sahunnya mentakhirkan salat. Udulat-ulat. Nah, tafsir yang menyatakan lagi pertamanya, lebih banyak diamalkan oleh para ulama sufi. Menyatabu kita tak tahu, nyan tafsir sahun, nyan lagi pun. Lalu dalam sembah. Dayol semayang, mau pikiran holain, hana kusyuk tu dalam semayang. Maka ulama dah tahu, kusyuknya syarat sah semayang tu. Munyo fikih, kusyuknya sunat, kan syarat sah semayang. Ya. Jadi dua boh penafsiran sahun. Jadi man dua bohnya betul, hanya dapat salah intinya. Berarti lalu lam sembahyang merawi-rawi pikiran tu kon makna yang dah baca yang tingat tu kon kepada sembahyang yang tingat kepada lain nyan bisa merumpok wailun. Utulat-tulat sembahyang juga bisa merumpok wailun. Maka wajar Abi Darda gepegah cukup berat bro urungnya lom daripada urung yang khianat. Berat bro yang urung putulat-tulat sembahyang. Yang mawanya. Ya. Yang mawa puna payah ke sembahyang ulang. Munyot dadang ratu sawah nu sembahyang ulang, tapi tak sembahyang ulang bek mawa deh. Man habis-habis sembahyang ranu mawa tapi.
Yang kai bakai je. Tabo tu nyan muno betua be nak babe. Wala ya'tikuna muharririhin. Yang terakhir nepegah urang yang sangat buruk yang tidak memerdekakan orang-orang yang merdeka di antara mereka itu. Nyo podra, nyo toke-toke, bos-bos, tuan-tuan yang memperkerjakan orang merdeka seperti memperkerjakan budak. Tak kerja baknya negara tak kerja bak Jepang. Kenapa? Tiak nanti dia terhad. Mun dah semayang hanggo bitrip. Tiak bekali. Nyan urang cukup bro dah. Ge pekerja urang merdeka lagi budak gitu loh. No menteng kajian kita nyoba malamnya. Tutup dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.